Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita film yang berjudul City Hunter. Bagi sahabat nonton yang lahir tahun 80-90-an, pasti tahu dong komik City Hunter. Nah, komik ini akhirnya diangkat menjadi film. Daripada kelamaan, yuk kita mulai aja ceritanya. Cerita awal dimulai dari seorang wanita yang meninggalkan pesan bertuliskan XYZ di papan pengumuman. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan ciri khas dari City Hunter untuk mendapatkan kasus. Pesan yang ditinggalkan adalah untuk menemukan adiknya yang bernama Kurumi yang telah hilang. Sang kakak curiga kalau adiknya itu diculik. Apalagi belakangan ini terjadi insiden aneh di daerah Shinjuku. Jadi si kakak meminta tolong City Hunter untuk menemukan adiknya. Kita juga ketahui dari beberapa pengumuman bahwa belakangan ini terjadi tindakan keributan. Bahwa ada seorang pemuda yang tiba-tiba melempar mesin minuman otomatis dan melompat dari gedung setinggi 20 meter dan kabur ketika akan ditangkap. Cerita kemudian beralih kepada Rosaiba, si City Hunter bersama dengan rekannya yang bernama Hideyuki Makimura, yang sedang mengamati sebuah gedung untuk menjalankan misi mencari Kurumi sang adik yang hilang. Ternyata Kurumi ditangkap oleh segerombolan Yakuza. Ryo pun datang untuk menyelamatkan Kurumi dari tangan para Yakuza. Perkelahian sengit pun terjadi di antara Ryo dan Yakuza pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan semua Yakuza yang ada, Ryo hendak membawa pulang Kurumi. Tapi masalahnya si Kurumi malah kabur coba. Mungkin dia ketakutan kali ya, secara dia kan nggak tahu siapa itu Ryo. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Makimura pun ikut mengejar Kurumi. Dalam proses pengejaran, mereka berdua bertemu kembali dengan komplotan Yakuza. Sehingga mau tak mau mereka pun berkelahi sengit. Walau kalah jumlah orang, tapi Ryo dan Makimura berhasil menang melawan para Yakuza. Dan mereka pun kembali mengejar Kurumi. Setelah pengejaran yang panjang, akhirnya Kurumi bisa disergap. Makimura mencoba menenangkan Kurumi dan berkata bahwa mereka ini suruhan kakaknya Kurumi untuk menolong Kurumi. Tapi anehnya tiba-tiba di leher Kurumi keluar urat-urat otot dan kemudian Kurumi bisa melompat tinggi dan berhasil kabur dari Ryo dan Makimura. Namun saat Kurumi melompat, ada dua buah kapsul berwarna biru yang jatuh dari sakunya. Kedua kapsul itu kemudian diambil oleh Makimura. Ketika akan kembali mengejar Kurumi, Ryo dan Makimura dihentikan oleh seorang polisi wanita yang menerima banyak laporan pelanggaran dan hendak menangkap mereka. Ryo dan Makimura pun akhirnya diinterogasi. Walaupun mereka tuh sebenarnya sudah saling kenal dengan si polisi wanita yang bernama Saiko. Saiko juga menginfokan kepada mereka berdua bahwa belakangan ini banyak kasus kematian yang tidak wajar terjadi. Setelah tidak berhasil menangkap Kurumi yang kabur, Ryo mengantarkan Makimura untuk bertemu dengan adiknya Makimura yang bernama Kaori. Karena ini adalah hari ulang tahun Kaori. Jadi mereka berencana untuk makan malam bersama. Namun sebelum mereka bertemu, Makimura berencana untuk mengabarkan kebenaran ke Kaori. Bahwa sebenarnya Kaori itu diadopsi. Jadi bukan adik kandungnya Makimura. Namun saat mereka makan malam bersama, suatu kejadian naas terjadi. Sebuah truk hendak menabrak mereka. Namun Makimura berhasil menyelamatkan Kaori. Ternyata Makimura lah yang diincar nyawanya oleh pria aneh yang memiliki tanda yang sama dengan waktu Kurumi kabur. Yaitu urat-urat otot di leher berwarna biru yang menonjol keluar. Makimura mencoba melawan, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan ketika Makimura mencoba untuk menusuk pria itu, tapi pria itu tidak tampak kesakitan. Alhasil, Makimura lah yang dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali. Kaori pun menyaksikan hal ini dari dekat. Tak lama kemudian, Ryo sampai dan hendak menolong. Namun sayangnya, semua itu sudah terlambat. Makimura kemudian menitipkan dua kapsul biru yang dia ambil dari Kurumi untuk diselidiki. Makimura pun meminta maaf karena meninggalkan Ryo duluan, dan meminta Ryo untuk menjaga Kaori. Duh, sedih banget ya pasti si Ryo ditinggal pergi duluan sama partnernya. Setelah kejadian itu, Kaori meninggalkan pesan di papan pengumuman XYZ supaya Ryo menghubungi Kaori. Namun sepertinya Ryo masih berduka, sehingga dia mengabaikan pesan itu. Polisi pun sedang menyelidiki kasus ini, dan ternyata ini bukan kasus pertama yang terjadi. Ini adalah kasus keempat yang terjadi di bulan itu, di mana ditemukan orang-orang yang hilang kendali dan kemampuan atletik mereka yang meningkat. Saiko curiga apakah itu karena pengaruh obat atau virus, dan ingin mencari tahu siapa dalangnya. Kaori mencoba mencari siapa pembunuh kakaknya, dan di tengah jalan dia bertemu dengan Ryo yang sepertinya sedang bersenang-senang. Kaori jadi kesel deh sama si Ryo, karena kayak nggak peduli gitu dengan kematian partnernya. Saking keselnya, Kaori akhirnya sampai nyamperin Ryo ke tempat tinggalnya. Dan di sana, Kaori menemukan banyak koleksi-koleksi dewasa Ryo. Ngomong-ngomong, si Ryo ini memang terkenal di komiknya itu sebagai detektif mesum, yang demen semua yang berbau dewasa. Tapi dia kalau kerja tetap serius kok orangnya. Saiko dan tim polisi akhirnya menemukan jenazah pembunuh Makimura.
yang meninggal dengan keadaan otot-ototnya yang membengkak. Kejadian ini pun disaksikan oleh Kurumi. Saat Kurumi kembali ke tempat persembunyiannya, dia mendapatkan pesan dari medsosnya bahwa dia diundang untuk menghadiri acara cosplay yang terkenal. Ternyata Kurumi adalah cosplay yang cukup populer dengan nama panggung Milk. Kaori tetap ngekeh maksa Ryo untuk membantunya. Karena lelah kali ya diteror terus, akhirnya Ryo nyerah juga. Dan dia akhirnya menunjukkan seperti apa dunianya kepada Kaori. Setelah itu, Ryo dan Kaori mendatangi markas Yakuza yang kapan hari hendak menangkap Kurumi. Di sana mereka bertemu dengan bos Yakuza dan mengetahui info kalau sebenarnya gerombolan Yakuza ini sedang mencari dalang keributan dari beberapa kasus kekacauan yang sedang marak terjadi belakangan ini. Karena hal itu telah menyebabkan hilangnya 2 anggota mereka. Dan saat sedang melidiki kasus hilangnya anggota mereka, di sanalah para Yakuza bertemu dengan Kurumi. Kurumi lah yang mengajak para Yakuza untuk mencari orang-orang yang hilang. Dikarenakan temannya Kurumi ternyata juga ada yang hilang. Bos Yakuza juga mengatakan bahwa dari semua orang yang hilang, hanya si Kurumi aja yang kembali dengan waras. Bos Yakuza juga memperingatkan Ryo untuk berhati-hati ketika menyelidiki kasus ini. Karena tampaknya dalang dari kasus ini telah melakukan eksperimen dengan obat yang sangat berbahaya dan telah kehilangan akal sehatnya. Setelah itu akhirnya Ryo dan Kaori berhasil menemukan Kurumi. Namun ya Kurumi jelas kabur lagi. Jadi ya terjadi kejar-kejaran pun di antara mereka. Namun ketika sampai di sebuah klub, ternyata ada seorang pria yang memakai masker penutup mulut mencoba untuk menangkap Kurumi. Dan Ryo pun menghalangi. Tapi ternyata ada seorang wanita dari komplotannya datang membantu. Sehingga para anggota yang memakai masker ini pun berhasil kabur. Kurumi berhasil kabur bersama dengan Kaori. Pada saat itu, Kurumi mengingat kembali kenangan saat dia diculik oleh para pria tidak dikenal. Dan kemudian dibawa ke sebuah laboratorium di mana di sana dia disuntikan obat. Di tempatnya Ryo, akhirnya Kurumi sadar setelah pingsan dan mengatakan kalau dia ini sebenarnya tidak punya kakak. Nah loh, jadi siapa ya kakak yang di awal itu yang minta bantuannya City Hunter untuk menemukan Kurumi? Dia juga menanyakan perial serum berwarna biru yang diambil oleh Makimura. Ternyata awalnya itu adalah karena Kurumi sedang mencari temannya yang hilang. Namun dia diculik dan suntikan sesuatu. Tapi Kurumi berhasil kabur dari tempat itu. Di sebuah tempat di mana komplotan jahat berkumpul, kedua orang yang gagal membawa Kurumi ke tempat mereka seperti ketakutan akan dihukum. Ternyata di belakang leher mereka ditanam sebuah chip yang bisa menentukan hidup mati mereka. Sekali pencet tombol aja leher mereka bisa meledak, dan mereka bisa langsung mati. Karena gagal pada kesempatan pertama, akhirnya mereka diberi kesempatan kedua untuk membawa Kurumi ke tempat mereka. Kita juga mengetahui bahwa organisasi jahat ini bernama Union. Ryo kemudian bertemu dengan Saiko. Di sana mereka membahas tentang kasus pembunuhan Makimura dan kasus kekerasan yang sedang marak terjadi. Diketahui bahwa para pelaku otaknya telah dirangsang oleh obat, dan itu meningkatkan kekuatan otot mereka secara ekstrim, yang membuat orang menjadi luar biasa agresif dan saat efeknya hilang, mereka langsung tiba-tiba mati. Ternyata nama obat itu adalah debu malaikat, sebuah obat yang telah dipakai saat perang terjadi. Pemakaian obat itu telah dilarang karena efeknya. Namun sepertinya ada orang yang melanjutkan dan menyempurnakan obat itu. Orang itu ingin menggunakan obat ini sebagai senjata yang diingini oleh seluruh dunia. Dan saat ini hanya Kurumi yang bisa menoleransi penggunaan obat itu. Sehingga Kurumi ini dicari-cari sama sindikat jahat yang bernama Union. Diketahui juga bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi 20 tahun yang lalu di Jepang. Ada pria yang mengamuk dan menyerang polisi, yang kemudian dibunuh oleh ayahnya Makimura yang adalah seorang polisi. Ayahnya Makimura kemudian mengadopsi anak dari si pria itu. Wah, jadi artinya Kaori itu adalah anak itu dong ya sahabat nonton. Saat Ryo kembali ke rumah, Kurumi ingin meminta bantuan kepada Ryo untuk melindunginya. Dikarenakan Kurumi diundang untuk datang ke pesta cosplay yang diadakan oleh salah satu merek kosmetik terkenal. Awalnya Ryo tidak setuju, karena hal itu akan membahayakan Kurumi kalau dia datang. Tapi akhirnya Ryo lulu juga deh. Setibanya di acara cosplay itu, Ryo jelas kesenangan lah karena dia bisa ngelihat cewek-cewek yang pakai baju cosplay seksi-seksi gitu. Kaori juga jadinya pakai baju cosplay untuk menyamar dan melindungi Kurumi. Ryo juga jelas nggak mau ngalah dan pakai kostum kuda yang lucu mengemaskan. Ngakunya sih karena dia totalitas dalam bekerja. Sumpah ini sih bener-bener lucu deh. Saat acara dimulai, ternyata Kurumi sudah diincar oleh sindikat Union. Tapi untung aja Ryo dengan sigap melindungi. Si wanita penjahat Union juga ternyata adalah wanita yang menyamar di awal yang meminta bantuan City Hunter untuk mencari adiknya.
Jadi dari awal ini memang udah akal-akalannya Union aja. Pertarungan sengit pun terjadi antara Ryo dan si wanita itu. Sedangkan Kaori mencoba untuk mengamankan Kurumi. Di sana mereka bertemu dengan seorang polisi dan CEO penyelenggara acara. Jadinya Kaori menitipkan Kurumi untuk diamankan oleh mereka, karena Kaori ingin membantu Ryo. Kaori yang ingin membantu malahan bikin ribet, dan jadi inceran musuh. Cuma untungnya lagi-lagi Ryo berhasil melindungi Kaori, tepat pada waktunya. Saat komplotan Union hendak kabur, Ryo berhasil menghalangi mereka, dan akhirnya si wanita berhasil ditangkap. Saat itu juga diketahui bahwa polisi yang membawa Kurumi itu ternyata telah bekerja sama dengan sindikat Union. Alhasil Kurumi jatuh deh ke tangan musuh. Saat si wanita penjahat hendak dibawa ke kantor polisi, di tengah jalan chip implannya diaktifkan sehingga wanita itu tewas. Jadi polisi nggak bisa mengorek-ngorek info tentang Union deh. Dan polisi yang bekerja sama dengan sindikat Union itu ternyata adalah Deputy Ito, yang adalah bawahannya Seiko. Saat hendak membawa uang hasil pengkhianatannya kepada polisi, ternyata di tas uang itu sudah dipasang bom oleh Union. Makanya, kalau jadi petugas negara itu hiduplah dengan jujur dan bekerja dengan benar untuk rakyat. Di atas atap terjadi keributan kecil antara Ryo dan Kaori. Ryo jadi mengingat kata-kata terakhirnya Makimura, dan pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Kaori untuk menangkap sindikat Union dan menolong Kurumi. Kurumi akhirnya dibawa ke labnya Union untuk kembali dites. CEO kosmetik merasa senang banget dengan ditangkapnya Kurumi, karena akan menghasilkan banyak uang kalau eksperimen ini berhasil. Namun sayangnya, nyawanya juga melayang deh oleh sindikat Union ini. Begitu juga dengan para ilmuwan labnya. Sindikat Union ini sepertinya ingin menguasai ini semua sendirian. Kurumi akhirnya akan dibawa ke markasnya Union. Ryo ternyata memasang pelacak di anting Kurumi, sehingga posisinya Kurumi bisa ketahuan di mana. Jadi sekarang Ryo dan Kaori sedang menuju ke lokasi Kurumi untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan, bos Yakuza memberitahukan info tentang siapa itu sindikat Union. Ternyata sindikat itu nama aslinya adalah Union TOP, yang berasal dari Amerika Tengah. Ryo dan Kaori akhirnya sampai ke markas musuh. Namun sayangnya mereka sedikit terlambat, dan hanya menemukan mayat-mayat percobaan di laboratorium. Mereka juga dihalangi oleh pasukannya Union. Tembak-tembakan pun terjadi di antara mereka. Namun dengan kehebatannya Ryo Saiba sebagai seorang city hunter yang sudah terkenal kemampuannya, dia berhasil melumpuhkan pasukan musuh satu persatu. Perwakilan bos Union pun datang dengan menyandera Kurumi. Di sana dia mengaktifkan anak buahnya si pria bertopeng hitam yang sudah disuntikan serum obat itu untuk melawan Ryo. Sedangkan dia sendiri berusaha untuk kabur. Polisi pun sedang menuju ke tempat kejadian. Ryo mencoba untuk melawan si pria bertopeng yang sekarang sudah berlipat kekuatannya. Sedangkan Kaori mengejar Kurumi yang dibawa kabur. Ryo berhasil menang melawan si pria bertopeng. Dan Kaori saat hendak menolong Kurumi terhalang oleh penghalang kaca yang diaktifkan oleh si perwakilan Union. Tapi saat itu Ryo datang dan berhasil menghancurkan kaca itu dengan ketepatan menembaknya. Perwakilan Union mencoba melawan, tapi Ryo berhasil melumpuhkannya. Kaori juga pergi menyelamatkan Kurumi. Perwakilan Union juga meminta bantuan untuk menurunkan tangga kepada tim Union yang ada di helikopter. Namun sayangnya helikopter itu malah meninggalkannya. Saat itu juga Kaori ingin membalaskan dendam keluarganya dengan menembak si perwakilan Union. Tapi pada akhirnya mengurungkan niatnya. Namun naasnya, chip implan yang terpasang di tengkuk leher si perwakilan Union diaktifkan, sehingga dia pun meninggal. Para polisi juga akhirnya bisa memasuki gedung dan bertemu dengan Kaori dan Kurumi. Kasus ini pun akhirnya selesai dan kota Jepang kembali tenang. Saat pagi hari ketika Ryo bangun, dia terkaget karena Kaori sedang membereskan apartemennya dan membuang semua koleksi dewasanya Ryo. Di sana, Kaori juga menyatakan keinginannya untuk menjadi partner baru Ryo. Cerita film ini berakhir di sini, sahabat nonton. Kalau ada yang baca komiknya, pasti jadi nostalgia ya, mengingat lagi masa-masa ketagihan baca komiknya. Sampai jumpa di film berikutnya ya. Terima kasih.